Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan ceria. Nah, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 1 akan diampu oleh Bu Vika. Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, untuk materi pertama, kita nanti akan belajar tentang kasih sayang Allah kepada makhluknya dan keteladanan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kamu bukti kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluk-makhluknya? Siapakah yang menciptakan laut, manusia, matahari, tumbuhan, dan hewan? Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Nah, sekarang bukti bahwa Allah Maha Pengasih, yaitu ditunjukkan dengan udara yang Allah ciptakan untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah juga menciptakan matahari supaya tumbuhan bisa subur dan manusia bisa beraktivitas. Coba sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempunyai sifat syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, Ar-Rahim. Artinya, Allah Maha Penyayang. Bukti bahwa Allah Maha Penyayang. Allah memberikan nikmat-Nya kepada semua umat-Nya. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih sayang-Nya hanya kepada orang yang soleh dan rajin beribadah kepada Allah. Hayo, apa yang harus kita lakukan agar Allah selalu menyayangi kita? Kita harus menaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Misalnya, bersedekah kepada fakir dan miskin, membuang sampah pada tempatnya, berbakti kepada kedua orang tua, keteladanan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk selanjutnya
kita kenal dulu siapa Nabi Muhammad itu. Nah, ini Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu adalah seorang yang terpandang di kota Mekah, yaitu beliau sebagai penjaga bangunan suci Ka'bah. Kemudian, Nabi Muhammad itu menikah dengan saudagar kaya yang bernama Khadijah. Lalu Rasulullah memiliki 3 putra dan 4 putri. Berikut adalah nama anak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Qasim, kemudian Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Setelah Rasulullah dewasa, Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Bagaimana sih bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah anak-anak sudah tahu? Nah, yang pertama, Rasulullah selalu mendoakan kebaikan untuk orang lain, bahkan mendoakan kebaikan untuk orang yang telah menzaliminya. Ada sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW terus-menerus dizalimi oleh kaum Quraisy. Para sahabat meminta kepada Rasulullah agar mendoakan sesuatu yang buruk. Akan tetapi, beliau dengan sabar menjawab, "Aku diutus oleh Allah bukan untuk mendoakan keburukan orang lain." Yang kedua, Rasulullah tidak terburu-buru bangun dari sujudnya, dikarenakan cucunya sedang menunggangi punggungnya. Di kisah lain, Rasulullah keluar dari rumah di siang hari untuk sholat berjamaah. Sambil menggendong salah satu cucunya, Rasulullah bersujud lama sekali. Ternyata cucunya berada di atas punggung Rasulullah. Ketika Rasulullah telah selesai sholat, orang-orang yang sholat bersama Rasulullah bertanya, mengapa Rasulullah bersujud lama sekali? Sehingga banyak yang mengira bahwa sesuatu telah terjadi atau turun wahyu. Rasulullah menjawab bahwa tidak terjadi apapun, hanya saja cucu Rasulullah menunggangi punggungnya. Rasulullah tidak terburu-buru agar cucunya puas bermain. Itulah bentuk kasih sayang Rasulullah kepada cucunya. Yang ketiga, Rasulullah mempercepat sholatnya karena mendengar suara tangisan anak kecil atau bayi. Pada kejadian lain dikisahkan, ketika Rasulullah menjadi imam sholat, Rasulullah mendengar tangisan anak kecil atau bayi. Kemudian Rasulullah mempercepat sholatnya, karena Rasulullah khawatir tangisan itu menjadikan masalah bagi si ibu anak kecil atau bayi tersebut. Nah, itu adalah kisah yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekian untuk hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.